Iya, shalom saudara, selamat malam. Bagaimana kabarnya? Saya percaya semuanya dalam keadaan baik dan luar biasa. Saya mau menyapa semua ya yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke dan juga yang ada di luar negeri, di semua benua-benua. Tuhan Yesus memberkati setiap kita dan mari kita mau siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan, sebab hanya dalam hadirat Tuhan kita boleh mendapatkan kekuatan yang baru. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami bersyukur kami membawa seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, biarlah kami terus kuat di dalam Engkau, bahkan di dalam kekuatan kuasa-Mu Bapa. Urapi setiap kami Tuhan, layakan kami membawa pujian penyembahan kami. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan di dalam hidup kami yang tidak pernah berkesudahan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bawa penyembahan kami malam hari ini. Haleluya. Kasih setiamu lebih dari hidup dan bibirku seumur hidupku kan memujimu. Tanganku ku naikkan demi nama-Mu. Lebih lagi kita mau katakan pada Tuhan, setiamu lebih dari hidup dan bibirku memegahkan Engkau. Seumur hidupku kan lebih lagi kasih setiamu, kasih setiamu lebih dari hidup dan bibirku memegahkan Engkau. Setia, terlalu besar anugerah-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur buat kasih setiamu, kasih setiamu lebih dari hidup dan bibirku memegahkan Engkau. Seumur hidupku kan memujimu. Tanganku ku naik
Lebih lagi katakan kasih setiamu, kasih setiamu lebih dari hidup, dan bibirku memegangkan Engkau. Seumur hidupku kan memujimu, tanganku kunaikan demi namamu. Kami bersyukur Tuhan, karena kasih dan setiamu lebih dari hidup di dalam hidup kami. Biarlah senantiasa dari mulut kami keluar pujian penyembahan bagi namamu ya Bapa. Terima kasih buat segala anugerah-Mu di dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang sudah menunjukkan kasih setiamu yang lebih dari segala-galanya. Karena itu Tuhan, lebih dari nafas kami butuh Tuhan. Bahkan sekalipun Engkau tidak menolong kami, sekalipun Tuhan Engkau tidak menjawab doa-doa kami, kami terus mau berkata Tuhan, kami mengasihi Engkau. Bahkan sekalipun Engkau tak menolong kami tetap akan berkata kami mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami. Bahkan sekalipun Tuhan kami belum melihat jawaban doa-doa kami mau terus menyembah Tuhan di dalam hidup kami. Ini ungkapan hati kami Tuhan malam hari ini, bahwa kami lebih dan lebih lagi mencintai Tuhan di atas segala-galanya di hidup kami. Terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat rahmat-Mu Tuhan. Sudah cukup segala kasih-Mu atas hidup kami. Kami tidak perlu menuntut apapun lagi daripada Tuhan. Ajar kami mengasihi Engkau dengan hati yang tulus tanpa menuntut apapun Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sekalipun Kau tak menjawabku, sekalipun Kau tak lepaskanku, namun ku akan tetap menyembah-Mu. Takkan ku tukar dengan apapun. Bagiku hanya Kaulah Tuhanku, tiada Allah lain dalam hidupku. Takkan berhenti ku kan memuji-Mu, takkan ku berhenti menyembah-Mu. Sekalipun Tuhan, sekalipun Kau tak menjawabku, sekalipun Kau tak lepaskanku,
sekalipun Tuhan, oh sekalipun Kau tak menjawabku, sekalipun Kau tak lepaskanku, namun ku akan tetap menyembahmu. Akan ku tukar dengan apapun, bagiku hanya Kaulah Tuhanku. Tiada lain dalam hidupku, takkan berhenti ku kan memujimu, takkan ku berhenti menyembahmu. Kami bersyukur Tuhan, takkan pernah berhenti memujimu, menyembahmu, Allah yang hidup. Kami bersyukur, terima kasih, sebab Kau Tuhan yang besar, sebab Kaulah yang hebat. Ajar kami mengasihi-Mu, ya Tuhan. Bahkan mungkin sekalipun doa-doa kami belum dijawab oleh Tuhan, bahkan mungkin kami belum melihat Tuhan penyertaan-Mu, bahkan mujizat-mujizat-Mu dalam kehidupan, dalam persoalan kami. Namun kami tahu pasti Tuhan setia menyertai kami. Sekalipun tidak akan pernah kami menyangkal Engkau, sekalipun tidak akan pernah kami meninggalkan Tuhan. Ajar kami mengasihi Engkau lebih dan lebih lagi ya Bapa. Bahwa kami semakin hari semakin mencintai Tuhan dengan semua yang kami miliki Tuhan. Bahkan kami mau berkata, kami mau mempercayai Tuhan tanpa syarat di hidup kami. Apapun kami mau berjalan bersama dengan Engkau Tuhan, takkan goyah Tuhan. Kami mau terus mengikuti, bahkan melayani Tuhan. Ini ungkapan hati kami malam hari ini Bapa. Kami mau bawa Tuhan persembahan yang terbaik, yang berkenan. Mari katakan bersama saudara di hadapan Tuhan. Ku nyatakan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Ku nyatakan hatiku untuk percaya tanpa syarat. Amin. Takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hati. Ku nyatakan hatiku untuk percaya tanpa syarat Tuhan. Amin, amin. Takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hati. Ku nyatakan hatiku untuk percaya tanpa
Lebih lagi saudara katakan, ku nyatakan hatiku untuk percaya, tanpa syarat takkan goyah. Setia, apapun persoalan di hidup kami Tuhan, kami mau nyatakan iman kami terus mempercayai Tuhan. Kami mau menyatakan iman kami mau tetap setia sampai pada akhirnya. Karena kami tahu hidup ini adalah soal pertandingan iman. Kami mau mencapai garis akhir. Karena hidup ini bukan soal mencapai apa yang kami inginkan, namun kami harus melihat apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Bahwa kami terus mempercayai Tuhan. Bahkan sekalipun keluarga kami belum dipulihkan, sekalipun masalah kami belum ada jalan keluar, tanpa syarat kami mau mempercayai Tuhan. Tanpa syarat takkan goyah Tuhan. Kami mau berkata Engkau dahsyat dan luar biasa. Ini pernyataan iman kami kepadamu. Mari sekali lagi saudara dengan iman katakan pada Tuhan, ku nyatakan hatiku untuk percaya, tanpa syarat takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatiku, nyatakan hatiku untuk percaya, tanpa syarat takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hati. Kami nyatakan, ku nyatakan hatiku untuk percaya, tanpa syarat takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Terima kasih Bapa, Engkaulah sumber kekuatan di hidup kami. Biar tanpa syarat kami mau mempercayai firman Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Firman Tuhan sanggup mengubah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Iya, shalom saudara. Sekarang kita akan membaca firman Tuhan. Namun sebelumnya saya ingin kita sama-sama mendengarkan satu kesaksian dulu ya. Firman Tuhan, kita sudah sampai di Yeremia 7 dan kita sudah membaca bagaimana teguran-teguran Tuhan yang juga menjadi pelajaran bagi setiap kita untuk semakin hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Iya, saya ingin membacakan satu kesaksian. Selamat malam Bu, saya sangat diberkati di mana setiap malam saya mengikuti mesbah doa Ibu ya. Dan setiap selesai firman Ibu selalu mendoakan untuk pasangan yang mendambakan anak. Saya selalu menyebut nama anak saya ya, nama menantu saya. Dan biar Tuhan yang menjamah perut dan kandungan dari menantu saya. Dalam tahun ini juga saya imani dia hamil dan puji Tuhan Bu. Ya, kemarin menantu saya pagi-pagi ya dia mengatakan kalau dia sudah positif hamil. Saya mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus sungguh ajaib dan terima kasih Bu untuk mesbah doa yang setiap malam kami ikuti dan memberi banyak orang mengalami mujizat dari Tuhan. Iya, puji Tuhan saudara.
Orang yang terus sungguh-sungguh berharap dan setia kepada Tuhan pasti akan mengalami yang terbaik dari Tuhan. Ya, saya berdoa untuk semua pasangan juga yang sudah WA, rindu memiliki keturunan, jangan pernah menyerah, jangan pernah berhenti untuk berharap, karena Tuhan kita Tuhan yang sanggup melakukan mujizat. Iya. Baik, kita melanjutkan pembacaan kita Yeremia sekarang pasal yang ke-7 ya, dan sekarang kita sampai pada ayat yang ke-7 juga. Saudara, ya kemarin kita sudah membaca dan kita tahu bersama ya bahwa firman Tuhan berkata, Tuhan itu tidak mau diam di tengah-tengah umat ketika mereka itu hidup dalam percabulan, mereka hidup di dalam kejahatan, dan mereka hidup di dalam hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan. Sehingga Tuhan itu berkata, aku tidak akan diam di tengah-tengah mereka. Ya, kalau mereka itu tidak mau bertobat dan tidak mau memperbaiki tingkah langkah mereka. Tuhan berkata ketika mereka mau hidup di dalam takut akan Tuhan, dan mereka mau meninggalkan segala perbuatan yang jahat, dan mereka mau untuk memperbaiki tingkah langkahnya, maka saat itulah Tuhan akan tinggal bersama-sama dengan mereka. Kemarin juga kita sudah belajar bahwa ya, ayat ini dengan keras berkata, mengingatkan jangan percaya pada perkataan orang, ini baik Tuhan, baik Tuhan, baik Tuhan. Ya, padahal Tuhan sudah tidak ada di sana. Jadi saudara, apa yang harus kita lakukan adalah sungguh-sungguh mempercayai Tuhan dan juga sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan. Perbaiki tingkah langkahmu, kata firman Tuhan. Iya, baik, kita melanjutkan sekarang ayat yang ke-7 ya. Ayat yang ke-6 ya. Kemarin sudah sampai di ayat yang ke-5, melainkan jika kamu sungguh-sungguh ya, bahkan ayat yang ke-7, maka aku akan diam bersama-sama dan akan ya yang telah kuberikan para nenek moyang darimu sampai selama-lamanya. Sekarang ayat 8, Yeremia 7 ayat yang ke-8 berkata, tetapi sesungguhnya kamu percaya pada perkataan dusta yang tidak memberi faedah. Tuhan sudah berkata bahwa Tuhan itu lebih tertarik dengan pertobatan mereka. Tuhan lebih tertarik dengan hidup yang sungguh-sungguh mereka persembahkan dalam pertobatan. Tapi bangsa ini lebih memilih mendengarkan perkataan dusta. Ya, ayat 8, tetapi sesungguhnya kamu percaya kepada perkataan dusta yang tidak memberi faedah. Ayat yang ke-9, masakan kamu mencuri, membunuh, bersinah, bersumpah palsu, membakar korban kepada Baal dan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Ya, ayat 10, kemudian kamu datang berdiri di hadapanku di rumah yang atasnya namaku diserukan sambil berkata, kita selamat. Ya, supaya kita dapat pula melakukan segala perbuatan yang keji ini. Iya, saudara, firman Tuhan berkata bahwa ya bangsa ini Tuhan bilang, masakan kamu mencuri, kamu membunuh, kamu bersinah, kamu bersumpah palsu, ya bahkan kamu membakar korban kepada dewa Baal, ya, dan kamu itu ya mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Ya, ayat 10, lalu kemudian kamu datang berdiri di hadapanku di rumah yang atasnya namaku disebut. Ya, sambil menyerukan di sana, ya kita selamat, supaya dapat pula melakukan segala perbuatan yang keji ini. Tuhan itu marah, Tuhan itu murka. Bangsa ini terlalu menginjak-injak pelataran Tuhan. Kemarin kita sudah belajar sama-sama, Yeremia disuruh Tuhan berdiri di depan pintu bait Allah. Ya, bait Allah itu adalah tempat orang datang untuk bersembahyang dan membawa semua yang menyenangkan Tuhan. Tapi Tuhan menyuruh Yeremia berseru di pintu bait Allah berkata bahwa ya jangan kamu pikir semua yang sudah kamu bawa itu akan menyenangkan aku kalau kamu tidak bertobat. Ayat 10 Tuhan mengingatkan lagi. Ya, ayat 9, masakan kamu mencuri, membunuh, bersinah, bersumpah palsu, ya membakar korban kepada dewa Baal, ya mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal, kemudian kamu datang berdiri di hadapanku di rumah yang atasnya namaku diserukan. Saudara, bukankah keadaan ini terjadi hari-hari ini? Kita melihat banyak orang Kristen, ada begitu banyak orang yang mengaku anak Tuhan.
Berapa sering mereka itu setiap hari melakukan yang jahat di mata Tuhan. Hidup dalam kenajisan, percabulan, mendukakan hati Tuhan, bersumpah palsu, menyembah kepada Allah-Allah yang lain. Dari Senin sampai Sabtu, tetapi nanti hari Minggu datang ke gereja. Tuhan berkata, ya lalu kamu berdiri di rumahku yang di hadapanku, di rumahku yang atasnya namaku diserukan dan kamu merasa tidak ada apa-apanya, bahkan kamu berkata kita selamat. Tuhan mengirim Yeremia untuk menyampaikan pesan yang keras kepada bangsa itu supaya mereka keluar dari pengajaran palsu yang berpikir bahwa Tuhan tidak menghukum. Hari-hari ini ada banyak pengajaran yang berkata Tuhan tidak menghukum, tidak ada murka Tuhan. Pokoknya sekali Yesus tetap Yesus dan pasti sorga. Saudara, saya mau berkata, mari kita belajar. Kenapa perjanjian lama ini ditulis untuk memberikan kepada kita ini ya satu contoh dan teladan bahwa Tuhan itu tidak bisa kita permainkan. Ya di sini dikatakan, masakan enak banget kamu bersinah kata Tuhan, mencuri, bersumpah palsu, menyembah kepada dewa lain lalu datang kepadaku. Ya berdiri di hadapanku di rumah yang atasnya namaku diserukan sambil berkata kita selamat, kita akan baik-baik saja. Makanya beberapa pasal yang lalu kita sudah baca beberapa malam yang lalu Tuhan berkata nabi imamnya sudah tidak bisa lagi dipercaya Tuhan. Kenapa? Mereka itu melayani umat Tuhan sambil mengatakan sesuatu yang dusta. Ya tenang saja, tidak apa-apa, hidupmu akan berbahagia, kamu akan diberkati. Sama persis dengan bangsa ini. Mereka sudah melakukan semua kejahatan, mereka datang ke bait Allah dan berpikir bahwa mereka selamat. Bahwa Tuhanlah yang akan menyertai mereka. Saudara, mari kita sungguh-sungguh mau bertobat. Mari kita sungguh-sungguh mau datang pada Tuhan dan menyadari bahwa semua yang kita miliki itu adalah milik Tuhan dan kita harus memberi hidup dan persembahan yang kudus, ya hidup kita sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Jangan berpikir Tuhan tidak murka, jangan berpikir Tuhan itu tidak marah ketika kita melakukan sesuatu yang berdosa. Ayat 11 berkata, sudahkah menjadi sarang penyamun di matamu rumah yang atasnya namaku diserukan ini? Kalau aku sendiri melihat semuanya, demikianlah firman Tuhan. Maaf sampai Tuhan berkata, sudahkah bagimu gereja itu menjadi sarang penyamun? Ya, rumah Tuhan, bayangkan saudara, ini sangat mengerikan. Makanya tadi malam kita sudah baca Tuhan berkata, jangan percaya pada perkataan dusta yang berkata ini rumah Tuhan, rumah Tuhan, rumah Tuhan. Ini bait Allah. Ternyata Tuhan sudah tidak ada di sana, malah rumah yang dipikir tadinya bait Allah, gereja berubah menjadi sarang penyamun. Kenapa? Karena di dalamnya dipenuhi dengan orang-orang yang punya kepentingan akan keuntungan, ya mulai dari atas sampai yang bawah semua cari keuntungan diri sendiri. Seringkali kita melihat hari-hari ini bahkan kebenaran itu disingkirkan. Orang yang menyampaikan kebenaran ditendang keluar. Karena apa? Karena demi kepentingan di dalam sudah seperti sarang penyamun, uang dan uanglah yang berbicara. Ya ini mendukakan Tuhan. Bahkan kita hamba-hamba Tuhan yang masih hidup sungguh-sungguh, kita juga bersedih seperti Yeremia berkata, aku menanggung di sini itu satu rasa yang rasanya Tuhan betapa menyedihkan melihat keadaan ini. Kita berdoa saudara supaya gereja-gereja di akhir zaman tidak jadi sarang penyamun. Ya ketika tidak ada lagi pertobatan di dalamnya, ketika orang hanya sibuk mencari uang dan keuntungan di dalam gereja, mulai dari yang atas sampai yang paling bawah. Ketika ada dosa yang dibiarkan, orang jatuh dalam kenajisan, percabulan, tapi tidak pernah ditegur untuk bertobat. Bahkan banyak juga para hamba Tuhan yang melakukan hal yang sama. Ini teguran keras bagi setiap kita di akhir zaman untuk bertobat saudara. Mulai dari hamba-hamba Tuhan, dari gembala, seluruh pengerja, sampai ke jemaat. Ayo kita bertobat, jangan jadikan gereja sebagai sarang penyamun. Ya, dan kita tahu bersama bahwa hidup kita adalah bait Allah yang kudus, bahwa tubuh kita adalah rumah Tuhan yang kudus. Jangan jadikan dirimu sarang penyamun, jangan jadikan dirimu itu sebagai tempat engkau menyimpan segala dosa dan kejahatan, supaya Tuhan tidak murka atas hidup kita saudara. Mari kita mau sungguh-sungguh bertobat. Ya kita mau berkata, Tuhan kami tidak mau hidup kami jadi sarang penyamun, tempat disimpannya semua dosa. Ya kita berdoa supaya terjadi pemulihan di akhir zaman. Ayat yang berikutnya ayat 12 berkata,
berkata, tetapi baiklah pergi dahulu ke tempatku yang di Silo itu, di mana aku membuat namaku diam dahulu, dan lihatlah apa yang telah kulakukan kepadanya karena kejahatan umatku Israel. Tuhan menyuruh mereka bercermin, lihat dulu Tuhan pernah menetapkan Silo sebagai tempat kediamannya. Tetapi karena ketidaktaatan mulai dari hamba-hamba Tuhan yang hidup, bahkan Imam Eli, anak-anaknya Hofni dan Pinehas kita tahu berbuat yang jahat di mata Tuhan. Sampai akhirnya Silo pun dihancurkan oleh Tuhan, diizinkan diduduki oleh musuh, saudara. Kenapa? Karena ketidaktaatan mereka menjadikan rumah Tuhan sebagai sarang penyamun. Saya percaya hari-hari ini adalah masa-masa pemurnian. Mari kita kembali kepada kemurnian gereja Tuhan. Kenapa kita membangun gereja? Apa motivasi? Ya, satu, supaya umat bertobat, supaya ada jiwa-jiwa yang diselamatkan, supaya di sana kita menyenangkan Tuhan. Kemarin sudah kita baca Alkitab berkata, ya saudara, Tuhan itu mau tinggal di situ ketika ada pertobatan. Bukan karena alat musik yang mahal, bukan karena gedung yang megah, tapi kenapa Tuhan mau tinggal di sana? Satu-satunya alasan Tuhan mau tinggal di rumah Tuhan yaitu hanya karena ada pertobatan. Karena ada orang-orang yang mau hidup dalam kekudusan. Karena ada orang-orang yang mau terus berjuang untuk hidup dalam kebenaran. Karena ada orang-orang yang mau berkata, ini hidup kami Tuhan, pakai hidup kami untuk melakukan kebenaran-Mu. Hanya pertobatan yang menjadi dasar untuk Tuhan tinggal di rumahnya, saudara ya. Ya, Tuhan menjadikan Silo sebagai satu tempat contoh di mana Tuhan berkata, pergi ke sana, lihatlah ya dahulu ke tempatku yang di Silo itu, di mana aku membuat namaku diam dahulu. Ya, lihatlah apa yang telah kulakukan kepadanya karena kejahatan umatku Israel. Ayat 13, maka sekarang oleh karena kamu telah melakukan segala perbuatan itu juga, demikianlah firman Tuhan, dan oleh karena kamu tidak mau mendengarkan sekalipun aku berbicara kepadamu terus menerus, dan kamu tidak mau menjawab sekalipun aku berseru kepadamu. Ayat 14, karena itulah ya kepada rumah yang atasnya namaku diserukan dan yang kamu andalkan itu, ya, dan kepada tempat yang telah kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu itu, akan kulakukan seperti yang telah kulakukan kepada Silo. Ya, ayat 15, aku akan melemparkan kamu dari hadapanku seperti semua saudaramu, yakni seluruh keturunan Efraim telah kulemparkan. Saudara, Tuhan benar-benar murka ketika nabi-nabi Tuhan, ketika imam-imam tidak lagi hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Ketika kita sebagai orang Kristen tidak lagi menghormati kekudusan Tuhan. Kita berdosa dari Senin sampai Sabtu, hari Minggu kita datang kepada Tuhan dan menginjak-injak pelatarannya. Siapa orang yang menginjak-injak bait suci dan pelataran Tuhan? Mereka yang sama sekali tidak menghormati Roh Kudus. Roh Kudus yang ada dalam hidup kita adalah Roh yang kudus. Dia tidak ingin kita hidup dalam dosa. Roh Kudus tidak mau kita bermain-main dengan dosa sehingga kita melakukan segala kejahatan. Mari saudara, kita mulai menghormati Tuhan, menghormati tubuh kita sebagai bait Allah, bait Roh Kudus. Kita menghormati ini sebagai rumah Tuhan. Jangan jadikan rumah kita sebagai sarang penyamun. Ada kepahitan, ada kebencian, ada kenajisan, ada percabulan, ada ketamakan, cinta akan uang. Tuhan membenci semua itu. Karena itu saudara, biarlah kita mau terus menjadi orang-orang yang terus setia mencari Tuhan, yang terus setia berserah kepadanya, yang terus setia menyerahkan seluruh hidup kita kepada Dia. Dan kita mau terus berkata, Tuhan pakai hidup kami Tuhan. Kami tidak ingin Tuhan memakai contoh tempat baitnya di Silo. Akhirnya dihancurkan oleh musuh saudara. Dan diizinkan Tuhan diporak-porandakan rumah yang tadinya penuh kemuliaan, ya sekarang menjadi kehinaan. Kalau hidup kita juga tidak sungguh-sungguh bertobat, ya bisa jadi saudara kita akan dihancurkan dan bahkan kita akan jatuh dalam penghinaan. Mari semua sebelumnya terlambat kita mau sungguh-sungguh datang pada Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh menyerahkan hidup dan hati kita sebagai
orang-orang yang dahulu sudah mati bahkan harusnya dimurkai, tapi sekarang kita mau jadi orang yang sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Saya percaya saudara, biar setiap kita yang mendengarkan ini malam hari ini boleh semakin teguh iman kita, mau meninggalkan segala dosa dan pelanggaran kita, dan kita hanya mau berseru kepada Tuhan. Biarlah segala hal yang terbaik Tuhan kerjakan di hidup kita, dan benar-benar hanya Tuhanlah yang disenangkan lewat hidup kita. Terima kasih Bapa atas segala hal terbaik yang Tuhan kerjakan di hidup kami. Kami mau bersyukur, kami mau menyerahkan seluruh hidup kami Bapa. Kami tidak ingin menginjak-injak tahta pelataran Tuhan. Kami tidak ingin menginjak-injak bait sucinya Tuhan. Kami mau kudus sebab Engkau kudus Bapa. Karena itu kami mau terus membawa persembahan kami yang hidup yang berkenan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini seluruh hidup kami, ini seluruh roh, jiwa dan tubuh kami ke dalam tangan-Mu kami persembahkan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Bersyukur Tuhan buat hari ini. Kami datang menyerahkan seluruh hidup kami, pakai kami dalam perkenanan Tuhan. Segala hal yang tidak berkenan kami mau buang di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan yang turut bekerja memberikan kami kemampuan hidup dalam perkenanan Tuhan. Dalam keluarga, rumah tangga, suami, istri, anak-anak, kami semua ada dalam perkenanan-Mu Bapa. Anak-anak hidup takut akan Tuhan, diberkati dalam studi masa depan, bahkan jodoh mereka. Demikian juga orang tua, suami, istri hidup rukun bersama, bahkan pemeliharaan Tuhan sempurna. Tuhan mencukupkan semua yang kami butuhkan. Berkati keluarga besar kami, oma, opa kami, bahkan para single parent Tuhan, dan semua anggota keluarga kami yang mengalami sakit penyakit, yang sedang terbaring. Tuhan juga memberikan kesembuhan, bahkan kami menumpangkan tangan di bagian yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kesembuhan terjadi Bapa. Seluruh anggota keluarga kami juga, mereka yang terus ada dalam pergumulan yang berat, yang ingin keluar dari ikatan-ikatan dosa, Tuhan turut bekerja melepaskan. Bahkan semua mereka yang ada dalam masalah yang berat, yang sudah masuk lewat WA, SMS, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Segala persoalan rumah tangga, sakit penyakit, hutang piutang, Tuhan Engkau sanggup menyelesaikannya bagi kami ketika kami sungguh-sungguh bertobat.
Terima kasih Bapa, bahkan kami terus menyerahkan setiap orang yang kurang mampu, mereka yang kekurangan hari-hari ini Tuhan menjadi pelindung dan penyerta bagi mereka semua yang sungguh-sungguh berharap hanya pada Tuhan. Berkati setiap mereka merindukan punya keturunan, punya anak ilahi. Tuhan memberkati setiap kandungan yang tertutup dibukakan dalam nama Yesus. Bahkan kami terus melepaskan berkat bagi bangsa Indonesia. Shalom Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kami ikat segala roh kekacauan, kerusuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau terus memberkati Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya Ma'ruf Amin. Tuhan taruh roh takut akan Tuhan. Berkati bangsa ini Tuhan. TNI Polri yang terus berdiri di garis terdepan untuk mengalahkan setiap ancaman-ancaman bagi bangsa kami. Kami patahkan, hancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Bahkan satu persatu semuanya boleh terungkap. Hal-hal yang tersembunyi Tuhan di atas bangsa ini, kami berdoa Tuhan ungkapkan bahwa bangsa Indonesia menuju kepada perkenanan Tuhan, pertobatan terjadi. Terima kasih Bapa, Engkau terus memberkati. Bahkan Tuhan semua yang ambil bagian juga dalam penanganan virus corona, dari tim medis, perawat dan semua yang rumah sakit, lindungi, jagai. Kami percaya kuasa Tuhan lebih besar dari virus corona. Hidup mati kami ada di tangan Tuhan. Satu pun tidak berkuasa Tuhan atas hidup dan nyawa kami. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit terinfeksi disembuhkan oleh Bapa. Tidak ada ketakutan dalam hidup kami. Kami percaya mati hidup kami Tuhan yang pegang kendali. Berkati Tuhan bangsa-bangsa juga yang terus ikut berdoa hari-hari ini ada di mesbah doa. Tuhan memberkati mulai dari semua benua-benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan sertai, bahkan Tuhan menjagai bangsa-bangsa semua dengan pergumulan-pergumulan mereka. Dalam nama Yesus boleh mengalami jalan keluar dalam Tuhan. Kami mengangkat hati dan tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati keluar masukmu. Tuhan menjadikan apa yang ada dalam hidupmu menjadi berkat bagi banyak orang sehingga Engkau melihat penyertaan Tuhan. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Bapa, segala damai sejahtera sukacita turun atas kehidupanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua, namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya diberkati, katakan bersama amin, amin. Saudara jangan lupa tekan tombol like, subscribe dan share. Tuhan Yesus memberkati.